Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur, dan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW kita senantiasa berselawat. Dalam video kali ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sekaitan tentang memahami proses konflik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andila Gandika selaku moderator yang akan memandu materi pada video kali ini, dan ada beberapa teman saya. Yang pertama Saudari Nur Alfiahas, yang kedua Saudari Sri Wahyuni Suhang, dan yang ketiga Saudari Rahmawati Rahman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan. Kekuasaan menurut Peter M. Blau adalah suatu kemampuan yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok untuk memaksakan kemauan mereka pada pihak lain. Contohnya, apabila ada yang menolak kemauan mereka, maka akan dilakukan pemaksaan, bisa dalam bentuk menahan imbalan yang diberikan atau dalam bentuk hukuman, meskipun kedua bentuk tersebut pada hakikatnya merupakan sanksi negatif. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Dalam pemerintah mempunyai makna yang berbeda. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan akan tetapi kewenangan ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Nur Alfiahas. Kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu Saudari Sri Wahyuni Suhang. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Suhang. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu konflik, di mana konflik merupakan perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikau itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Menurut Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, atau individu atau kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik timbul karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan sosial seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran, dan akses yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah diskriminasi. Fuad dan Maskana mengatakan bahwa konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, nilai, status, dan kekuasaan
di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Menurut Dahrendorf, konflik adalah struktural dalam kehidupan di lingkungan sosial yang kemudian adanya kegagalan sosiologi sebagai ilmu sama halnya dengan kegagalan ilmuwan sosiologi memberikan penjelasan tentang konflik sebagai bagian dari fenomena sosial. Dahrendorf mengusulkan model dialektis tentang konflik sosial dengan menekankan pada pentingnya peran sebuah kewenangan dan kekuasaan power. Selanjutnya, macam-macam konflik. Pertama, konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan karenanya sering bersifat konstruktif. Yang kedua, konflik disfungsional, yaitu konflik yang menghambat tercapainya tujuan organisasi dan karenanya sering bersifat destruktif. Penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan pendirian dan keyakinan. Orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadi bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Yang kedua, perbedaan kebudayaan, yaitu tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Yang ketiga, perbedaan kepentingan, yaitu mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Konflik memang suatu hal yang kerap kali terjadi di lingkungan sosial sehari-hari, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Konflik di lingkungan pendidikan dikarenakan perbedaan yang ada di dalam diri individu maupun kelompok. Adapun contohnya sebagai berikut. 1. Munculnya kelompok atau geng di sekolah. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Yang ketiga, konflik antara orang tua siswa dan guru. Yang keempat, konflik antar guru dan guru. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saudari Sri Wahyuni Suhang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saudari Rahmawati Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Saya Rahmawati Rahman. Di sini saya akan membahas mengenai tentang dinamika kekuasaan dalam interaksi konflik. Di sini dinamika kekuasaan negara adalah pengertian untuk membahas hal tentang pembagian tugas dan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah seperti pembahasan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Timbulnya konflik atau pertentangan dalam organisasi merupakan suatu kelanjutan dari adanya komunikasi dan informasi yang tidak memenuhi sasarannya. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk, kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial. Konflik sosial atau pertikaian, yakni untuk bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak bertentangan. Bagaimanapun juga, konflik merupakan suatu hal yang memakan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain untuk menyelesaikannya. Kalau ini sering terjadi dan penyelesaiannya berlarut-larut, akan memperlemah kedudukan pihak-pihak yang saling konflik dan organisasi sebagai keseluruhan.
Pihak-pihak menjadi lemah dan lesu untuk melaksanakan tugas-tugas sampai konflik tersebut terselesaikan dan memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, penyelesaian secara cepat konflik yang terjadi diperlukan apabila diinginkannya agar komunikasi tidak ladung, yaitu stagnan. Hal ini bermakna bahwa dalam perubahan organisasi, bagian dari dinamika kekuasaan untuk kelompok yang terlibat, dan upaya pengaruh dapat ditampilkan secara langsung dan secara sadar oleh agen. Namun, dinamika kekuasaan juga bisa lebih sulit untuk mengamati, dan kadang-kadang mereka bahkan tidak sadar. Itulah pemaparan materi dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari Saudari Rahmawati Rahman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung saja kita akan melanjutkan materi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi saya akan melanjutkan materinya. Jadi lanjut, yaitu proses konflik. Konflik itu tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dalam proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Itu dikemukakan oleh Hendricks pada tahun 1992 tentang mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, peristiwa sehari-hari. Ditandai adanya individu merasa tidak puas dan jengkel terhadap lingkungan kerja. Perasaan tidak puas kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Yang kedua, adanya tantangan. Apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Tiap anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar dan aturan organisasi. Kepentingan individu maupun kelompok lebih menonjol daripada kepentingan organisasi. Yang ketiga, yaitu timbulnya pertentangan. Masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk menang dan mengalahkan kelompok lain. Disitulah letak timbulnya pertentangan. Yang kedua, ada Robbins pada tahun 2003 menjelaskan konflik terjadi melalui 5 tahap itu. 5 tahap, yaitu tahap oposisi, yang kedua tahap kognisi, yang ketiga tahap maksud, dan yang keempat tahap perilaku, serta yang kelima tahap hasil. Di sini kita akan membahas timbulnya konflik. Suatu konflik dapat terjadi karena masing-masing pihak atau salah satu pihak merasa dirugikan. Kerugian ini bukan hanya bersifat material, tetapi dapat juga bersifat non-material. Untuk dapat mencegah konflik, maka pertama-tama kita harus mempelajari sebab-sebab terjadinya konflik itu sendiri. Yang pertama adalah perbedaan pendapat. Suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat. Yang kedua, salah paham. Salah paham juga merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga, yaitu salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Tindakan salah satunya mungkin dianggap merugikan kelompok lain. Yang kedua, yang terakhir, yaitu perasaan yang terlalu sensitif. Perasaan yang terlalu sensitif mungkin adalah wajar, tetapi oleh pihak lain hal ini dianggap merugikan. Konflik itu berubah setiap saat melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketegangan, dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Ada 5 tahapan konflik. Yang pertama, pra-konflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Yang kedua adalah konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah. Yang kedua ada krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik. Ketegangan dan atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan putus.
Yang keempat ada akibat. Suatu krisis akan menimbulkan akibat. Satu pihak ingin menaklukkan pihak lain, satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa bantuan perantara. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi, dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian. Yang terakhir ada pasca konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi, kesesuaian, kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Kita masuk kepada contoh konflik itu sendiri. Dalam kehidupan organisasi secara real, konflik bisa menguntungkan dan bisa pula merugikan organisasi. Konflik yang menguntungkan disebut konflik fungsional, sedangkan konflik yang merugikan disebut konflik disfungsional. Contoh konflik yang menguntungkan antara lain memungkinkan munculnya ketidakpuasan yang tersembunyi ke permukaan sehingga organisasi dapat mengadakan penyesuaian dan mengatasinya. Mungkin itulah tadi pembahasan dari materi terakhir. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi seluruh rangkaian materi yang disampaikan dari teman-teman kami dari kelompok 3. Jadi konflik bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang disebabkan karena perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan karakter individu yang memicu konflik, di mana konflik merupakan masalah hubungan dalam komunikasi antar pribadi. Jika hubungan dalam komunikasi antar pribadi sudah tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar hubungan komunikasi dalam skala yang lebih besar tidak akan berjalan baik pula. Jadi itulah tadi seluruh rangkaian materi dalam video ini. Untuk itu saya harap kepada teman-teman yang telah menonton dapat membuka wawasannya tentang konflik itu sendiri. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.